Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera dan tentu saja salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya telah berkenan hadir dalam kajian filsafat di seri yang ke-34. Jadi tidak terasa ya, kita sudah melewati sampai dengan tahapan ini dan kemudian kita konsisten untuk ini sebetulnya atas kerja kerasnya Kang Yayan Sofyan dengan Kang Iqbal Hasanuddin ya, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Nah, malam hari ini Bapak Ibu semua kita akan membahas mengenai nasionalisme. Bentar, aku soalnya yang filosof ini baru ini ya, baru mengenal namanya gitu Kang Iqbal. Jadi mungkin belum pernah saya melakukan literasi terhadap hal ini. Nasionalisme liberal Yel Tamir. Nah, jadi yang selalu Yel Tamir ini selalu kemudian membahas mengenai nasionalisme, bagaimana kemudian menyegarkan kembali nasionalisme. Saya kebetulan tadi searching sedikit gitu ya, dan ada bukunya yang berjudul Why Nationalism ya. Ini penulisnya juga El Tamir dari University Press USA. Nah, kalau sekilas saya membaca teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat itu kita lihat ya bagaimana potret yang terjadi pada masa kampanye Presiden tahun 2016 Donald Trump yang kemudian gencar sekali melakukan eksploitasi terhadap sentimen nasionalistik dan nyaris kemudian mendekati retorika kampanyenya Marine Le Pen, kemudian Viktor Orban di Eropa, dan sosok ini yang kemudian dianggap pada saat itu ya menyuburkan komentar-komentar nasionalistik yang kemudian mendekati fasisme. Seperti misalnya ada komentar mengenai anti-imigran gitu ya, yang keras terhadap imigran yang akan masuk maupun yang kemudian menetap lama. Nah, sebetulnya apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari komoditas politik gitu ya. Jadi ada modus eksploitasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang yang mereka memang tidak paham gitu ya mengenai rasionalisasi menilai bagaimana tawaran program dan rencana kebijakan Donald Trump pada saat itu. Dan wajar ketika ternyata terlihat sejumlah pakar politik juga merasa risau ya terhadap hal ini karena nasionalisme yang alih-alih itu bisa memberikan arah yang positif bagi negara dan bangsa, justru yang terjadi malah dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya itu hanya sesaat dan itu hanya untuk meraih dukungan dari publik gitu ya, dukungan dari massa. Nah, Yale hadir di ya dia kan sebagai guru besar University Oxford gitu ya, juga salah satu anggota di parlemen Israel yang kerap kali menyuarakan isu-isu soal nasionalisme dan melihat bahwa nasionalisme itu banyak memiliki sisi baik loh gitu kata kata Yale kata Yael ya, dan pada akhirnya Kata Yael. ya Yael sebagai aktivis nasionalisme kemudian juga membuat sebuah gerakan Peace No Israel. Nah, bagaimana sesungguhnya gagasan dari Yael Tamir ini akan kita elaborasi oleh narasumber yang
sudah berada di tengah-tengah kita semua, Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Juga mungkin nanti Kang Iqbal bisa menyinggung ya bagaimana soal relevansinya nasionalisme di Indonesia. Karena kalau kita lihat potret pemilu 2019 juga menjadi potret yang cukup nyata bagaimana isu-isu nasionalisme itu juga dijadikan sebagai alat kekuasaan dan alat politik yang dilakukan oleh para elit politik ya untuk meraih dukungan dan kekuasaan. Saya persilahkan Kang Iqbal. Iya. Terima kasih banyak Teh Neni atas kesempatan diberikan. Selamat malam, Kang Yayan. Senang bisa ketemu di sini. Di sini ada Bapak Ibu semua yang seminggu sekali kita ketemu dalam diskusi filsafat politik di sini. Ada Bu Etin. Nah, Bu Etin hampir tiap minggu ketemu. Halo Bu Etin, sehat ya? Kemudian ada Bang Ferdinand Rondong nih, Bang Ferdinand, kemudian Kang Ridwan Muhammad ini yang juga rutin ya, Pak Beril Huli Selan juga saya lihat selalu juga ya hadir, kemudian ada Ustadz Mahmudin ini juga hadir ini, dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang pasti saya merasa berbahagia bisa berjumpa kembali dalam forum silaturahmi, forum diskusi pada malam ini. Bapak Ibu semuanya, ini adalah satu topik yang sudah lama ya saya obrolkan dengan Kang Yayan, dengan Teh Neni, dengan Pak Nehemia sebetulnya, karena teman-teman ini itu punya concern yang sangat kuat terhadap gagasan nasionalisme gitu ya. Jadi beliau-beliau ini kan nasionalisme sejati gitu ya. Kalau saya kan dianggap lebih dekat afiliasinya pada pemikiran yang lebih liberal ketimbang nasionalis gitu ya. Nah, saya bilang ada waktunya nanti kita berdiskusi filsafat politik yang merupakan irisan antara liberalisme dan nasionalisme, dan inilah hari yang sudah kita bicarakan itu ya, bahwa setelah kita mendiskusikan sejarah filsafat politik secara umum, kemudian kita mendiskusikan liberalisme juga lumayan lama ya, sebulan, 2 bulan, kemudian kita mendiskusikan komunitarianisme hampir 1 bulan, multikulturalisme juga 1 bulan lebih, bahkan hampir 2 bulan. Nah ini mungkin sebulan ke depan ini kita akan banyak mengkaji teori-teori tentang nasionalisme ya, tapi dilihat dari sudut pandang filsafat politik ya, karena nasionalisme juga menjadi kajian, misalnya dalam sosiologi, dalam ilmu politik ya. Nah yang kita bahas, karena ini topiknya adalah diskusi filsafat politik, maka kalaupun kita diskusi tentang nasionalisme, tentang kebangsaan, akan dilihat dari sudut pandang etika politik ya, misalnya bagaimana etika politik dalam melihat gagasan kebangsaan misalnya gitu ya, hubungan antara kebangsaan dengan kebebasan individu gitu. Kemudian juga nanti isu-isu seperti persoalan imigran, persoalan masyarakat adat ya, kemudian juga federalisme dan lain sebagainya, itu konsekuensi logis dari isu-isu nasionalisme yang akan dilihat dari perspektif filsafat politik ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada malam ini kita mulai dengan mengulas sebetulnya sebuah karya yang ditulis oleh seorang filsuf perempuan ya. Ini saya tertarik juga ya dengan tokoh ini, udah lama membaca sekilas bukunya, tapi belum nggak hatam juga gitu baca bukunya itu. Mungkin 2/3-nya sudah sempat dibaca, tapi nggak sampai selesai gitu ya. Jadi punya ketertarikan, dan hari ini waktu yang tepat barangkali mendiskusikannya, meskipun tidak detail ya membahas buku itu, tapi lebih banyak nanti juga dikaitkan bagaimana teori nasionalisme liberal itu juga bisa dipakai untuk melihat konsepsi kenegaraan di Indonesia, di mana Pancasila itu bisa ditafsirkan dalam pendekatan yang nasionalisme liberal kayak gitu ya.
Baik, saya mohon izin mau share screen. Hmm. Nah, ini judul kita Bapak Ibu, nasionalisme liberal Yale Tamir ya. Jadi ada 3 variabel yang kita ulas, nasionalisme, liberal, dan Yale Tamir ya. Jadi ketiga hal ini pasti akan dibahas ya, meskipun tentu penekanannya adalah pada gagasan nasionalisme karena liberal di sini adalah sebagai sifat ya, yang menjelaskan tentang nasionalisme. Nah, sebelum kita menjelaskan apa sih nasionalisme liberal, nah kita bahas dulu nih orangnya ya, yang kita bahas sekarang, filsufnya. Yale Tamir, sering dipanggil Yuli juga ya, lahir di Tel Aviv pada 26 Februari 1954. Masih muda sebetulnya, 54. Ini lebih muda dari ayah saya ini, 54 ya. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang biologi dan master dalam bidang ilmu politik di Hebrew University of Jerusalem ya. Nah, kemudian baru memperoleh gelar dokter di Inggris di Oxford University. Nah, setelah menyelesaikan studinya, dia menjalani karir sebagai dosen ya, dosen filsafat, sekaligus juga sebagai aktivis ya, aktivis sosial, kemudian nanti aktivis politik. Nah, karir dosen dan peneliti itu dijalani sekitar 10 tahun ya. Dari tahun 89 sampai 1999, ini ada yang kurang, 1999. Ia dosen filsafat di Tel Aviv University, kemudian juga sebagai peneliti di Shalom Hartman Institute of Jerusalem. Kemudian sempat juga di Princeton University dan juga di Harvard University. Jadi pengalamannya sebagai dosen dan sebagai peneliti lumayan ya, 10 tahun dan di beberapa lembaga yang cukup ternama gitu. Namun rupanya menjadi seorang peneliti, dosen tidak begitu tidak bisa menahan gairahnya untuk terlibat dalam kegiatan yang sifatnya praktis gitu ya. Nah, dia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ya. Misalnya di 78 dia sudah mendirikan Peace Now, kemudian 80 sampai 85 ikut jadi aktivis RATS ya. Kemudian 98-99 dia menjadi pemimpin perkumpulan hak-hak sipil Israel ya. Nah, di tahun 95, artinya di waktu yang bersamaan dia menjadi anggota Partai Buruh ya. Dan dipilih sempat menjadi anggota parlemen, dan ketika dia jadi anggota parlemen itulah kemudian diangkat menjadi menteri imigran ya, urusan imigran tahun 99 ketika Perdana Menterinya Ehud Barak ya, dan juga sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Israel ya. Nah, dalam bidang politik dia menulis beberapa karya yang cukup penting ya, diantaranya ada 2, yaitu Liberal Nationalism tahun 93 dan Why Nationalism tahun 2019. Ini yang cukup baru ya. Nah, kita akan membahas gagasan dasar dari Tamir, dari Yuli ya, panggilannya Yuli Tamir, tentang apa sih nasionalisme liberal itu gitu ya. Nah, ini orangnya nih, ini fotonya. Mbak Yuli yang ini ya. Nah, ini bukunya nih, Liberal Nationalism, yang terbit tadi tahun 93 ya. Nah, ini orangnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca buku itu, kita bisa menempatkannya kembali dalam teori-teori tentang nasionalisme ya. Jadi kalau kita membaca literatur tentang nasionalisme, kita bisa melacak cukup jauh sebetulnya ya. Kita bisa melacak sampai ke katakanlah tradisi idealisme Jerman ya, idealisme Jerman, kemudian Rousseau, bahkan itu gagasan yang nanti bisa menjadi semacam apa ya, landasan bagi gagasan nasionalisme. Tapi yang biasa sering dirujuk ya oleh orang-orang seperti misalnya Soekarno, yaitu misalnya Ernest Renan ya, orang Prancis yang mendefinisikan nasionalisme dengan cara yang khas ya, kehendak untuk bersatu misalnya.
Kemudian dalam teori yang lebih kontemporer ada orang seperti Ben Anderson juga ya menulis Imagine Communities, itu membahas tentang nasionalisme. Kemudian Clifford Geertz juga ya dalam buku The Interpretation of Culture juga membahas nasionalisme sebagai sistem kebudayaan. Banyak orang menulis tentang nasionalisme, tapi memang tidak dari sudut pandang filsafat politik ya. Nah ini Tamir ini menarik karena pendekatannya filsafat politik. Nah Tamir ini bisa disejarahkan dengan orang seperti Kim Lika, kemudian Norman Wayne ya, kemudian David Miller yang juga nanti mungkin dalam minggu-minggu ke depan akan kita diskusikan pikiran-pikirannya. Ini Tamir menarik karena melihat nasionalisme dari isu yang sifatnya sudut pandang yang sifatnya filosofis ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya kemunculan kembali isu nasionalisme dalam filsafat politik itu juga berbanding lurus dengan realitas politik empiris ya, di mana sebetulnya sejak tahun 45 ke sini ya, sekitar setelah Perang Dingin lah, itu kan dianggap era di mana era nasionalisme sudah selesai ya, karena penjajahan itu sudah berakhir dan itu dimotori oleh gerakan kebangsaan kan. Jadi gerakan kebangsaan itu adalah gerakan yang membantu banyak negara di Asia dan Afrika mencapai kemerdekaan gitu ya dari kolonialisme negara-negara Eropa kan, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan dan sebagainya itu bisa merdeka menjadi negara baru, negara modern karena adanya gerakan nasionalisme. Dan ketika nasionalisme selesai, negara merdeka, di Eropa gerakan nasionalisme itu yang kemudian dikenal dengan nasional sosialisme ya, dalam bentuk fasisme, Nazi juga mengalami kekalahan gitu. Kemudian isu nasionalisme seolah berhenti ya, berhenti dan digantikan dengan isu perang dingin, perang ideologi antara katakanlah negara-negara blok barat ya yang liberal gitu dengan negara komunis yang negara Soviet ya, blok Soviet yang komunis gitu. Jadi dari perang dunia sampai sekitar tahun 90 itu sekitar 45 tahun, 45 setengah abad lah, kurang lebih setengah abad, isu tentang nasionalisme itu tidak begitu kuat seperti perang antara dua blok itu, blok barat dan blok blok timur ya yang mendominasi. Memang ada gerakan non blok dan sebagainya, tapi menjadi isu pinggiran ya kalau dibandingkan dengan perang ideologi antara liberalisme dengan komunisme, khususnya dalam dalam jargon perang dingin ya waktu itu ya. Nah, kemunculan kembali nasionalisme itu terjadi justru seiring dengan bubarnya Uni Soviet kan. Kalau kita lihat sejarah tahun 89 90 itu dulu tak terbayangkan ya negara adik kuasa gitu kan. Adik kuasa itu ya Amerika Serikat ya Uni Soviet. Dalam segala hal mereka adik kuasa ya, dalam ekonomi, dalam olahraga. Kalau kita lihat Olimpiade selalu peringkat 1 2 tuh saingan ya antara Amerika Soviet gitu kan. Teknologi sama ya. Kalau bicara teknologi luar angkasa berlomba Amerika Soviet gitu kan. Nuklir selalu berlomba-lomba, mereka semua adalah negara yang seolah-olah nggak ada tandingannya ya, seolah-olah tak terbayangkan bahwa dalam waktu dekat Soviet akan bubar dan akan memulai satu fenomena baru yang kemudian disebut sebagai kelahiran kembali nasionalisme di abad ke-20 ya, di akhir abad 20 ya. Tetapi krisis ekonomi di Soviet, kemudian Gorbachev yang memilih untuk kemudian mereformasi Soviet ya, dan Indonesia sebagai federasi negara-negara komunis itu bubar, kemudian muncul beberapa negara yang awalnya menjadi bagian dari Uni Soviet kemudian menjadi negara merdeka ya. Ada sentimen-sentimen yang dulu ditekan oleh ideologi, sekarang muncul sentimen etnis ya. Misalnya Latvia, Estonia, Lituania, kemudian Balkan juga kan. Balkan itu Yugoslavia dulu salah satu mitra dari Soviet ya, termasuk anggota dari Pakta Warsawa kan. NATO
itu adalah aliansi negara-negara Barat, Pakta Warszawa itu negara-negara Blok Timur ya. Dan Yugoslavia itu masuk. Nah, ketika Soviet bubar, tidak lama Yugoslavia juga bubar ya. Dan muncul sentimen etnis kan di Yugoslavia juga kan, ada Serbia, Bosnia, kemudian Kroasia gitu ya. Kalau kita lihat apa namanya perpecahan negara-negara Balkan itu kelihatan bahwa isu etnonasionalisme kembali muncul ya di Balkan, bahkan sampai mengalami eskalasi yang sangat kuat sampai kemudian terjadi kekerasan yang sangat brutal ya. Ada yang mengatakan itu ada genosida dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya hanya memperkuat apa yang selama ini juga terjadi di banyak negara ya, negara-negara seperti Spanyol itu masih mengalami itu sentimen-sentimen etnokultur ya, misalnya masyarakat Catalunya itu selalu punya sentimen etnis, etnonasionalisme yang sedikit beda dengan Spanyol ya, kerajaan Spanyol ya. Jadi kalau kita ingat waktu Spanyol menjuarai Piala Dunia, para pemain Barcelona itu kan seperti sengaja menurunkan kaos kaki mereka, karena kaos kaki mereka itu dibuat dengan logo bendera Spanyol gitu ya. Dan mereka turunkan supaya tidak tampak bendera Spanyol, dan mereka membawa bendera Catalunya, seolah ingin menunjukkan identitas bahwa mereka walaupun sekarang bagian dari kerajaan Spanyol, tapi mereka adalah satu entitas etnis yang khusus ya. Orang-orang seperti Xavi, kemudian siapa lagi ya, Puyol, kemudian ada beberapa pemain yang kebetulan mayoritas Barcelona punya sentimen etnis ya di sana gitu. Jadi bahkan di luar negara Soviet, isu etnis juga tetap kuat ya di beberapa negara gitu. Nah, di akhir 20 itu meledak ya, karena kemunculan banyak negara baru kan. Negara baru kalau kita lihat Soviet yang awalnya besar itu kemudian pecah menjadi puluhan negara ya. Eropa Timur yang awalnya beberapa negara kemudian menjadi pecah negara-negara kecil ya. Ada Kazakhstan, apa yang gitu-gitulah, yang daerah-daerah yang dulu bekas Soviet itu banyak sekali ya. Dan ini mendorong negara-negara baru ya. Jadi 45 itu sekitar Perang Dunia Kedua muncul negara baru dengan gerakan nasionalisme reda. Nah, tahun 90, 1990 muncul nasionalisme baru lagi, lahir lagi, dan juga memunculkan banyak negara-negara baru. Nah, isu ini kemudian menjadi problem filosofis ya. Nah, karena sejak kekalahan gitu ya, kekalahan komunisme itu yang dominan adalah liberalisme, terutama negara-negara barat ya, demokrasi liberal, maka negara liberal itu kemudian bertanya ya, nah kita sebagai negara liberal, negara yang berpijak pada paham kebebasan individu, bagaimana sebenarnya kita mendudukan persoalan nasionalisme ini? Ini kan nasionalisme kan menjadi sebuah kenyataan empiris nih, di banyak negara muncul sentimen etnis ini muncul kuat gitu. Bagaimana kita merespon itu? Apakah itu sesuatu yang absah dalam teori liberal atau sebenarnya sesuatu yang bertentangan dengan prinsip liberal gitu. Nah, ini isu politiknya muncul ya, isu filosofisnya ya. Nah, ini tugas filsafat politik liberal itu. Bagaimana filsafat politik liberal menyikapi paham nasionalisme yang muncul sebetulnya udah lama ya. Lama tapi muncul kembali tahun 90 itu. Pertanyaannya, apakah liberalisme dan nasionalisme adalah dua hal yang secara saya bertentangan? Atau justru liberalisme dan nasionalisme bisa saling beririsan satu sama lain? Nah, Yuli Tamir yang kita bahas berpendapat ya, dia seorang liberal sekaligus seorang nasionalis, berpendapat bahwa liberalisme dan nasionalisme bukan hanya bisa dipertemukan, bukan hanya cocok nih, tapi saling melengkapi satu sama lain. Jadi bukan saja tidak bertentangan seperti yang dianggap oleh banyak orang, tapi saling membutuhkan. Liberalisme itu ya nggak lengkap kalau nggak ada nasionalisme. Nasionalisme juga nggak sempurna nasionalismenya kalau tidak didasarkan pada spirit liberalisme gitu ya. Jadi bagi Tamir,
para filsuf politik liberal, termasuk dirinya itu sejatinya terlibat di dalam melakukan refleksi filosofis mengenai nasionalisme. Nggak bisa dianggap, wah nasionalisme itu aspirasi yang tidak liberal, kita tolak aja. Ya, ntar dulu, tergantung bagaimana cara kita memahaminya, gitu kata kata Yulia Tamir ya. Nah, ini terutama berangkat dari sebuah asumsi antropologi filosofis ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita diskusikan sejak diskusi pertama, ini kan diskusi 34 ya. Nah, kita sudah diskusikan sejak diskusi tentang Platon ya, kita membaca Politeia. Kita selalu membahas sistematikanya itu kalau bicara politik itu pasti akan mulai dari filsafat manusia ya. Jadi filsafat manusia masuk ke etika, dari etika baru ke politik gitu ya. Jadi politik itu adalah perluasan dari etika. Etika itu adalah perluasan dari kajian tentang filsafat manusia. Jadi selalu kalau kita bicara politik mengadakan sebuah teori etika, dan teori etika mengadakan sebuah teori tentang manusia. Jadi ujung pangkalnya itu pasti harus didefinisikan dulu manusia seperti apa. Bagaimana cara kita mendefinisi manusia sangat berpengaruh pada bagaimana cara kita merumuskan teori etika, dan cara merumuskan teori etika akan berpengaruh pada bagaimana cara kita merumuskan teori politik gitu ya. Makanya di sini antropologi filosofis, maksudnya filsafat manusia, itu menjadi pijakannya. Bagaimana cara kita memahami manusia akan sangat menentukan dalam memahami politik. Apakah kita menerima nasionalisme atau menolak, tergantung bagaimana cara kita mendefinisikan manusia. Apa kita mau menghakimi liberalisme dengan nasionalisme itu sebagai bertentangan atau cocok, tergantung. Kira-kira paham dua-duanya punya paham manusia yang sama nggak nih? Bisa dipertemukan nggak dalam cara mereka memahami manusia di antara dua filsafat politik ya? Bisa nggak ketemu? Nah, caranya adalah dengan melihat apakah bisa berakar pada satu pijakan tentang pandangan manusia yang sama atau tidak gitu. Nah, bagi Yuval Tamir bisa gitu ya. Yuval Tamir sendiri menyetujui konsepsi liberalisme tentang manusia. Dalam liberalisme dikatakan manusia itu adalah agen moral ya, subjek moral atau agen moral yang memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Jadi liberalisme percaya pada kemampuan manusia, pada kemampuan akal budi manusia. Manusia itu pada dasarnya positif ya, pada dasarnya yang baik, pada dasarnya manusia itu nggak jahat gitu ya. Pada dasarnya manusia itu asal dia bisa mengikuti potensi terbaiknya dalam dirinya, yaitu akal budinya, manusia itu pasti baik kok. Pasti bisa menjalani kehidupan dengan etis gitu. Yang membuat manusia jahat kan bukan akal budi, tapi nafsu-nafsu itu kan, nafsu rendah kalau dalam teorinya Platon ya, nafsu rendah ataupun emosi. Sementara akal budi membawa manusia pada jalan yang baik gitu. Nah, liberalisme percaya kalau manusia itu dibiarkan bertindak menurut akal budinya, bukan menurut nafsunya, bukan menurut amarahnya, maka manusia itu sebetulnya bisa menentukan pilihan yang baik dalam hidup ya. Tidak harus diatur-atur oleh orang lain. Kamu nanti kalau dewasa begini ya. Nanti kalau kamu kawinnya bagusnya sama si Anu deh. Kayaknya kamu cocok sifatnya nih. Si A begini, kamu begini, kayaknya klop. Jadi nggak perlu begitu. Orang akan tahu jodoh yang cocok siapa. Kemudian pekerjaan nggak bisa diatur-atur nih menurut Paririmbon atau menurut Mujarobat. Anda nggak cocok kerja di air nih. Anda kayaknya harus cari yang dekat-dekat api lah. Nggak perlu begitu. Biarkan orang berefleksi sendiri tentang kemampuannya, tentang apa yang dianggapnya sebagai baik, apa yang dianggapnya sebagai nyaman. Orang bisa memilih apa yang dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam hidup ya. Dan tujuan hidup orang kan beda-beda karena historisitasnya beda-beda, lahirnya beda, latar belakang sosialnya beda, sehingga orang tidak akan sama ya, walaupun orang sama-sama punya akal budi, tapi tidak semua ingin jadi dokter gitu ya. Tidak semua ingin jadi pengusaha, tidak semua ingin jadi filsuf. Ya orang akan beragam juga. Kalau orang diberikan kesempatan memilih berdasarkan pertimbangan akal budinya bisa beragam juga. Ada yang memilih jadi guru, ada yang memilih jadi dokter, ada yang memilih menjadi pemimpin ya, menjadi politisi, anggota dewan, ada yang memilih jadi wartawan, ada yang memilih menjadi aktivis sosial, ada yang memilih menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Itu
pilihan-pilihan yang bagi orang-orang tertentu masuk akal gitu. Jadi dengan melihat mungkin bakat yang dimiliki, minat dan sebagainya, orang memilih, saya dalam hidup ingin seperti ini gitu. Nah ini liberalisme percaya manusia itu bisa memilih jalan terbaik dalam hidupnya gitu ya. Nah masalahnya untuk sampai pada tujuan, manusia itu kan bukan roh yang terbang gitu ya. Manusia itu kan memang punya akal budi, tapi dia juga akal budi yang berada dalam konteks lumpur lumpur sosial budaya tertentu gitu. Jadi kalau saya ingin menjadi dokter, bukan dokter saja, tapi dokter dalam konteks masyarakat tertentu yang saya bayangkan kalau saya jadi dokter, ya saya dokter di masyarakat saya ya. Mungkin di Jakarta dan sekitarnya yang saya bayangkan, oh saya punya klinik, ya sesuai dengan alam pikiran saya gitu. Kalau saya ingin jadi guru, ya yang saya bayangkan ya bukan ngajar guru di Afrika, di India, ya saya bayangkan ya guru yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi imajinasi tentang cita-cita, hidup yang baik dan sebagainya juga itu berangkat dari konteks ya. Jadi kalau kita tidak punya konteks, itu juga kita sebenarnya nggak bisa merumuskan cita-cita. Apa sih yang ingin kita jalani dalam hidup? Jadi walaupun liberalisme itu memberikan kebebasan kepada individu dalam memilih, tapi biasanya tujuan-tujuan itu selalu bertitik tolak dari konteks sosiologis tertentu karena orang mendefinisikan sesuatu pasti dengan cara melihat kenyataan, dengan cara meniru, dengan cara berefleksi, oh ya, hidup kayak dia enak ya, saya ingin kayak dia gitu. Jadi selalu selalu ada konteks, kebebasan itu selalu konteks. Nah, ini pandangan antropologi filosofis yang dimiliki oleh Tamir yang kemudian nanti membuatnya memungkinkan ya, mempertemukan antara liberalisme yang percaya pada kebebasan individu dengan nasionalisme yang mementingkan katakanlah komunitas, pentingnya komunitas, solidaritas bagi individu ya. Nah, ini isu ya, muncul isu filosofisnya seperti ini. Nah, karena tadi Yuli ini ingin mensintesiskan ya, menggabungkan, mencocokkan antara liberalisme dan nasionalisme. Nah, ini perlu diklarifikasi, benar nggak sih cocok gitu? Atau jangan-jangan yang lebih cocok dengan nasionalisme bukan liberalisme, tapi komunitarianisme gitu ya. Nah, kita bisa bertanya lagi, nanti misalnya ada hubungannya dengan komunisme, dengan yang lain lagi ya. Tapi ini kita anggap dua saja lah, antara liberalisme dan nasionalisme di satu sisi dan komunitarianisme dan nasionalisme karena ya Tamir ini juga ikut berdebat ya sebagai seorang filsuf liberal dengan lawannya dari kalangan komunitarian dalam melihat soal nasionalisme ini. Jadi duduk perkaranya itu adalah liberalisme adalah filsafat politik yang berpijak pada gagasan otonomi individu yang tadi saya ceritakan ya. Sudah pastilah kalau liberal tuh ujung-ujungnya otonomi, bahwa individu punya otonomi, punya kebebasan untuk memilih ya, nggak boleh diatur-atur gitu oleh siapapun. Biarlah individu yang menentukan gitu kan, otonomi itu ya artinya dia punya hak untuk menentukan. Nah sementara itu nasionalisme adalah filsafat politik yang sangat menghargai pentingnya keanggotaan individu pada komunitas, khususnya komunitas bangsa ya. Dalam nasionalisme itu fokusnya bukan si A, si B, si C, tapi kamu anggota bangsa mana? Kamu orang Indonesia atau orang Malaysia atau orang Singapura? Kamu orang Jepang apa orang Belanda gitu kan? Atau orang Afrika Selatan? Orang Mesir apa orang Libya? Jadi itu yang membedakan sebetulnya antara pembicaraan liberalisme dengan nasionalisme ya. Kalau liberalisme itu selalu yang dibicarakan individu. Ini gimana nih? Subjek ini selama ini sudah diberikan kebebasan belum? Apakah hak-haknya itu dilanggar enggak gitu ya? Apakah hak-haknya dijamin enggak? Isu-isu hak asasi manusia itu salah satu perwujudan dari gagasan liberal ya, hak-hak individu itu ya. Nah, tapi nasionalisme pertanyaannya bukan itu. Ini bangsa ini gimana perkembangan bangsa ini? Dia sudah merdeka belum? Apakah proklamasi kemerdekaannya diakui nggak sama bangsa yang lain? Nah itu kan nation selalu dalam konteks kolektivitas gitu ya. Jadi kolektivitas disebut sebagai kolektivitas disebut dengan bangsa, komunitas bangsa. Nah pertanyaannya menggabung keduanya mungkin nggak? Apakah nasionalisme liberal itu mungkin nggak? Nah tentu
ada nasionalisme lain yang nggak liberal kan berarti gitu, yang ingin dihindari oleh si pemikir yang kita bahas sekarang gitu. Nah kalau kita lihat sebelum Yale Tamir, teori Tamir, sudah ada orang-orang liberal yang berbicara tentang masyarakat ya, tapi nggak selalu khusus bicara tentang bangsa gitu ya. Nah ini kan karena kita bicara filsafat politik selalu tadi ya mengandaikan dimensi sosial manusia. Jadi selalu kalau kita bicara filsafat politik, judulnya sudah pasti mengandaikan adanya struktur dasar masyarakat tertentu gitu ya. Nggak mungkin kita lagi bahas filsafat politik yang dibahas cuma satu orang atau dua orang keluarga, nggak mungkin. Sudah pasti kalau bicara filsafat politik, bicara zoon politikon. Kalau bicara zoon politikon pasti ada asumsi tentang sebuah masyarakat yang menjadi basis dari analisis filsafat politik itu ya. Jadi seluruh teori politik atau filsafat politik mengandaikan ada sebuah struktur dasar masyarakat yang diikat oleh satu solidaritas sosial tertentu. Jadi tidak itu yang membedakan antara filsafat politik dan filsafat manusia. Kalau manusia itu kan mengabaikan aspek sosial, hanya bicara manusia. Manusia itu apa sih unsur-unsurnya? Oh, ada tubuh, ada jiwa. Jiwa itu unsurnya apa saja? Oh, ada nafsu, ada amarah, ada akal budi. Itu kan hanya membahas tentang manusia kan. Tapi kalau filsafat politik sudah pasti membahas masyarakat gitu ya. Dan selalu diandaikan ada solidaritas, ada kesatuan di dalam masyarakat yang menjadi objek kajian dari filsafat politik itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang diandaikan dalam filsafat politik liberal tentang dasar dari solidaritas masyarakat itu gitu ya. Apa gitu kan? Nah, para filsuf politik liberal dalam hal ini orang seperti Rawls, John Rawls yang sudah kita bahas atau Ronald Dworkin tidak pernah menyebut secara khusus bahwa dasar solidaritas itu adalah identitas nasional ya. Tapi nggak pernah menafikan ya orang Rawls Dworkin itu ya kalau bicara teori keadilan, ya teori keadilan dalam sebuah struktur dasar besar tertentu, teori keadilan di Amerika Serikat, teori keadilan di Kanada, teori keadilan di Indonesia, teori keadilan di Afrika Selatan, itu seperti taken for granted ya. Kalau bicara teori keadilan itu pasti dalam konteks negara tertentu gitu, meskipun mereka nggak menyebutkan gitu. Nah bagi Rawls dan Dworkin negara eksis karena dilandasi oleh aspirasi bersama untuk mendapatkan keadilan sosial. Jadi bukan aspek kebangsaannya yang ditekankan oleh Rawls dan Dworkin, tapi mengapa kolektivitas sosiologis itu bisa berkumpul karena mereka sama-sama menginginkan terciptanya keadilan sosial. Jadi yang ditekankan soal justice-nya, bukan soal identitas nasionalnya gitu ya. Jadi kalau baca Rawls dan Dworkin selalu yang dibicarakan adalah soal solidaritas itu adalah justice, bukan identitas nasional gitu. Nah, berkebalikan dengan para filsuf liberal seperti Rawls dan Dworkin adalah para filsuf komunitarian yang sudah kita bahas juga ya, ada Michael Sandel, Walzer, kemudian McIntyre dan mungkin Charles Taylor juga dan beberapa yang lain ya, Daniel Bell dan lain sebagainya itu. Mereka percaya bahwa yang disebut dengan solidaritas sosial itu hanya bisa ada jika di dalam politik itu terdapat politik kebaikan bersama gitu ya. Jadi nggak cukup hanya social justice itu nggak cukup, tapi harus ada semacam nilai bersama yang disepakati bersama. Ada pijakan konsensus bersama yang membuat semua orang terikat oleh nilai-nilai bersama itu gitu. Kalau hanya sekedar kita ngumpul bareng-bareng hanya untuk berharap dapat keadilan itu nggak cukup bagi komunitas. Harus ada nilai bersama. Apa kesepakatan bersama yang menjadi acuan kita bisa bareng? Kalau enggak ya nggak bisa gitu, nggak akan muncul komunitas itu. Nah tanpa ada kebaikan bersama, kepentingan bersama, tidak akan ada solidaritas sosial. Tanpa ada solidaritas sosial, tidak akan ada stabilitas sosial. Tanpa stabilitas sosial, keadilan sosial seperti yang diharapkan oleh kaum liberal juga nggak akan ada, tidak akan diwujudkan ya. Dalam konteks ini, dukungan komunitarianisme terhadap pengembangan identitas nasional tidak lain adalah dukungan terhadap politik kebaikan bersama. Jadi kalaupun ada yang mendukung nasionalisme sebetulnya lebih kemungkinan yang lebih suka mendukung nasionalisme ya komunitarian, karena
nasionalisme kan bicara komunitas. Sementara komunitarisme juga bicara komunitas. Agak klop tuh. Sebagai sesama ide yang menekankan pentingnya komunitas gitu ya. Sementara liberalisme kan fokusnya pada kebebasan individu. Tapi kalaupun bicara masyarakat, lebih pada fokusnya adalah keadilan, bukan soal identitas nasional atau solidaritas. Gitu. Nah itu, nah kemudian yang berikutnya adalah nasionalisme ya. Jadi tadi ada liberalisme, komunitarisme, ada nasionalisme. Para pendukung nasionalisme percaya bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan, jelas ya. Ini semua jargon nasionalisme mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa seperti yang tertuang dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 kita ya. Ada pernyataan bahwa itu adalah hak segala bangsa kemerdekaan itu. Nah, demikian tidak berarti kalau para pendukung nasionalisme itu mendukung kemerdekaan bagi bangsanya, dia juga mendukung kebebasan individu-individu, belum tentu. Dia menolak penjajahan, menolak imperialisme, ingin kemerdekaan, ingin jadi negara merdeka, tapi belum tentu. Kalau sudah merdeka dia bilang, oke, saya kan udah mendukung kemerdekaan. Saya juga akan dukung kemerdekaan individu untuk menentukan pilihannya dalam hidup. Belum tentu juga ya. Kadang-kadang para pendukung nasionalisme juga banyak yang mengharamkan anti ya terhadap kebebasan individu, anti pada liberalisme gitu ya. Ada yang seperti itu. Dalam banyak kasus banyak yang justru mempraktekkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip liberalisme. Artinya nasionalismenya tidak liberal gitu ya. Banyak yang seperti itu. Nah, Yotamir itu menarik sebagai seorang filsuf politik liberal yang concern dengan nasionalisme. Dia mengatakan kalau kita amati ya negara-negara modern, sebetulnya negara modern itu sudah berpijak pada dua ideologi yang disebut sebagai nasionalisme, liberalisme. Jadi semua negara modern itu sebetulnya walaupun kita setuju atau enggak, sebenarnya adalah buah perkawinan di antara dua gagasan filosofis nasionalisme dan liberalisme. Bagaimana nasionalisme itu membentuk negara modern? Nasionalisme telah membentuk batas-batas negara di berbagai belahan dunia. Jadi kalau kita lihat negara sekarang, negara itu dibelah atas dasar kebangsaan kok. Ada bangsa Prancis, bangsa Jerman, bangsa Italia, bangsa Portugis. Jadi negara-negara itu bukan sembarangan dibelah, tapi negara itu memang dasarnya pembelahannya itu memang ada dasar objektif, yaitu perbedaan bangsa. Jadi kebangsaan itu sebenarnya sudah menjadi pembeda, menentukan batas-batas negara. Jadi nasionalisme itu sudah menjadi dasar dari munculnya struktur negara modern ya. Nah ini nasionalisme telah bentuk batas-batas negara itu ya. Makanya disebut negara bangsa kan. Berbagai negara dipilah-pilah berdasarkan perbedaan identitas kebangsaan mereka. Nah, tapi bukan hanya nasionalisme. Liberalisme juga itu sebenarnya ikut membentuk konsepsi negara modern. Apa sumbangan liberalisme bagi negara modern? Liberalisme itu telah membentuk relasi antara negara dan masyarakat dalam negara modern. Dalam negara modern, negara itu bersikap netral terhadap nilai-nilai kebaikan bersama ya. Jadi the good itu dibiarkan masyarakat yang memilih, sementara negara sendiri bersikap saya mau mencoba adil, nggak mau berpihak ya. Negara baru itu negara yang ingin menjadi wasit yang adil untuk semua nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ini sebetulnya muncul sebagai buah dari perjanjian Westphalia kan. Kalau kita ingat sejarah Eropa yang tercabik-cabik perang agama kan antara Katolik dengan Kristen ya. Jadi kalau di sebuah negara di mana yang dominan adalah negara Katolik, maka para penganut Protestan itu mengalami persekusi gitu ya. Kemudian kalau di negara-negara yang dominan negara Protestan, penganut Protestan, maka orang-orang Katolik mengalami persekusi sehingga kemudian terjadi perang di dalam negara, perang antar negara juga perang karena negara membela satu ideologi tertentu, membela agama tertentu, membela pandangan kebaikan tertentu kan. Diasumsikan perbedaan gereja, perbedaan denominasi itu perbedaan konsep tentang apa yang baik gitu ya. Nah, kalau negara berpihak, maka terjadi perang. Nah, kalau sudah lama perang, puluhan tahun, capek ya, 30 tahun, 80 tahun perang,
akhirnya muncullah perjanjian Westphalia yang mengatakan, udahlah, karena selama ini negara agama itu bikin perang, mulai sekarang negara itu netral ya, netral dari agama, netral dari pandangan tentang apa yang baik. Biarlah masyarakat sendiri yang memilih apa yang baik dalam hidup. Negara nggak usah ikut menentukan apa yang harus dijalani dalam hidup oleh warganya. Negara sekarang menjadi lembaga yang adil terhadap semua pilihan kebaikan. Silakan mau jadi Katolik silahkan, mau jadi Protestan silahkan, mau jadi ateis silahkan, mau jadi kiri kanan silahkan. Negara menjadi wasit yang adil, kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya semangat liberalisme ya. Nah karena negara itu dasarnya dibelah-belah karena dasar kebangsaan, kemudian relasi antara negara dengan masyarakat itu prinsip tadi netralitas liberal, maka sebetulnya dua-duanya sudah ada. Jadi diakui atau tidak, sebenarnya itu yang ikut membentuk negara modern. Cuma masalah sekarang secara filosofis bagaimana mencocokkan kedua ini gitu. Nah ini peran ya Tamir di sini ya, disebut dengan nasionalisme liberal. Menurut Tamir tidak ada persoalan tuh bagi filsafat politik liberal untuk mendukung nasionalisme. Sebab sebetulnya hak untuk menentukan nasib sendiri yang diusung oleh nasionalisme pada dasarnya adalah manifestasi dari prinsip otonomi. Jadi kalau orang mendukung kebebasan, pasti nggak ada yang mendukung penjajahan ya, karena nggak logis gitu. Orang yang mendukung kebebasan itu pasti akan mendukung kemerdekaan bangsa udah otomatis. Orang yang mendukung kebebasan kemudian menolak menolak kebebasan hak setiap bangsa menentukan nasib sendiri, itu aneh meskipun dalam kenyataan juga terjadi ya. Orang seperti John Stuart Mill itu seperti sebagai seorang liberal itu seperti melegitimasi penjajahan Inggris di India. Bukan hanya Mill ya, tapi Karl Marx. Karl Marx sebagai seorang yang humanis, yang kritis terhadap kapitalisme, dia mengatakan, ya India yang harus dijajah sama Inggris, karena kalau nggak dijajah nanti India itu akan terjebak dalam Asiatic mode of production, kata Marx nih ya. Jadi memang untuk dimasukkan ke dalam sejarah harus dijajah dulu gitu. Dan ini memang inkonsistensi ya akibat cara pandang Barat dalam melihat Timur yang sedikit bias orientalistik gitu ya. Tetapi kalau belakangan kita melihat liberalisme yang belakangan itu mereka justru menganggap konsisten ya antara pembelaan terhadap kebebasan individu dengan pembelaan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri itu cocok. Kalau orang ingin merdeka ya kita harus berikan kemerdekaan. Kenapa tidak? Itu sesuai gitu antara gagasan kemerdekaan dalam liberalisme dengan hak sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Lebih dari itu bagi Tamir nih, yang tadi itu ya antropologi filosofis, upaya individu untuk menikmati kebebasan juga tidak bisa dilakukan dalam ruang vakum. Kebebasan dinikmati dan dijalani dalam sebuah konteks komunitas. Apa yang diharapkan bukanlah untuk terbebas dari komunitas apapun. Nggak bisa, manusia nggak bisa bebas dari komunitas, nggak bisa. Apa yang diinginkan adalah menjadi bebas di dalam komunitas itu ya. Saya menjadi orang yang bebas. Tinggal di Indonesia saya tidak dipersekusi ya, tidak diperbudak, saya bebas. Menurut apa yang menurut saya baik, nggak diatur-atur oleh orang lain. Jadi bebas dalam konteks sosial yang ada membentuk saya gitu ya. Nah dalam hal ini bagi Tamir, bangsa adalah sebuah komunitas budaya yang sangat penting sebagai konteks bagi individu untuk memilih dan menjalani tujuan hidupnya. Jadi menjadi bebas itu bukan berarti orang menjadi tanpa kebangsaan, itu aneh. Orang tanpa kebangsaan itu kan bagaimana dia bisa hidup ya, berkomunikasi dalam konteks tertentu pasti dalam bahasa tertentu, dengan kelompok bangsa tertentu gitu. Jadi selalu mengakar dalam konteks tertentu gitu. Dengan demikian, karena dukungan nasionalisme berpijak pada liberalisme ya, menurut Tamir itu, Tamir tidak mendukung nasionalisme yang bersifat tidak liberal. Misalnya, paham kebangsaan yang tidak menghargai kebebasan individu, melanggar HAM, atas nama nasionalisme kemudian melanggar HAM gitu ya, melakukan pembunuhan, melakukan persekusi terhadap minoritas, nggak bisa. Sebetulnya kita mendukung nasionalisme karena kita mendukung kebebasan. Karena itulah kalau kita bicara nasionalisme,
Di saat yang sama nasionalisme yang kita dukung juga nasionalisme yang sangat menghargai kebebasan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini nasionalisme liberal untuk Indonesia ini bisa jadikan sebagai salah satu interpretasi ya. Apakah Pancasila itu merupakan konsep kehidupan yang baik atau sebetulnya konsep dari yang benar ya, yang adil ya. Kalau dipahami sebagai sebuah konsep yang lengkap, yang baik, sebagai blueprint kehidupan A sampai Z, yaitu sebagai dari the good ya. Dia akan bersaing dengan banyak pandangan kehidupan yang lain, dari agama, dari mungkin ideologi lain dan lain sebagainya. Artinya Pancasila menjadi saingan dari konsep kehidupan yang mendukar Pancasila. Kalau Pancasila dianggap sebagai the good gitu ya. Tapi kalau Pancasila dianggap sebagai the right, sebagai prinsip-prinsip keadilan di mana seluruh pandangan yang baik bisa ditampung dalam Pancasila, karena Pancasila adalah semacam payung besar untuk semua gagasan kebaikan, maka sebenarnya Pancasila bisa dijadikan sebagai, kita anggap sebagai satu gagasan yang mendukung nasionalisme liberal. Karena Pancasila sendiri bukan satu doktrin yang totaliter ya, satu doktrin yang menolak kebebasan, tapi Pancasila juga mendukung kebebasan individu, dan Pancasila juga mendukung keragaman pilihan-pilihan individu dalam hal bagaimana menjalani kehidupan yang baik gitu ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita memahami Pancasila. Apakah Pancasila itu sebuah ideologi tertutup, sama seperti dengan konsep kebaikan yang lain, sama seperti agama, sama seperti doktrin komprehensif yang lain, maka Pancasila itu the good ya. Dia seperti komunitarian gitu. Jadi nasionalisme lebih komunitarian. Pancasila bisa dijadikan dasar sebagai nasionalisme yang komunitarian. Tapi kalau Pancasila kita anggap sebagai prinsip-prinsip umum keadilan dalam kehidupan bersama kenegaraan Indonesia, maka Pancasila itu bisa kita interpretasikan dalam kerangka nasionalisme liberal yang sudah disampaikan oleh Yil Tamir itu. Itu barangkali sebagai pemantik diskusi. Teh Reni, terima kasih banyak. Nanti kita bisa dalami dalam diskusi dan tanya jawab. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Kang Iqbal atas penyampaian yang disampaikan. Saya kira menarik sekali ya terkait dengan nasionalisme ini, dan tadi Kang Iqbal menyampaikan kuncinya adalah ya kita ada Pancasila, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika juga gitu ya, yang itu bisa menjadi dasar hidup kita dalam berbangsa dan negara, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Yuli. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan. Yang pertama Pak Kabid Pembinaan SDM. Ya, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik diskusi malam ini. Saya mengikuti secara cermat apa yang disampaikan tadi. Tapi sedikit kritik dari pemikiran Al-Tamir ini adalah saya melihat ada kerancuan ideologis di sini. Mempertemukan nasionalisme dengan liberalisme. Ketemunya di mana? Kalau memang di tengah kondisi keindonesiaan kita hari ini, kalau di masyarakat kampus barangkali ini bisa. Contohnya kehidupan akademik di kampus, individualis dengan komunal ini bisa menyatu. Tetapi di tengah kondisi keindonesiaan sekarang ini, saya kira ini kritik. Mungkin 10 atau 20 tahun akan datang, baru Indonesia bisa menerjemahkan ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sisi lain, saya melihat ada benang merah. Walaupun saya mengkritik, tapi ada benang merah. Yaitu ada relasi antara individu dengan state. Ini kata kuncinya, ada relasi antara individu dengan state. Kemudian political legitimasinya yang harus dibangun secara kokoh dan kuat. Kalau ini tidak diatur sedemikian rupa, maka akan terjadi kerancuan di tengah masyarakat. Akan terjadi bias dari ideologi mempertemukan kedua ideologi yang hulunya berbeda-beda. Untuk itu barangkali pelan-pelan individunya dipersiapkan, kemudian komunitasnya dipersiapkan.
Dan state juga harus mengambil peran di sini untuk membangun masyarakat individu yang memiliki kompetensi kenegaraan yang kuat. Tidak serta-merta ini bisa diterapkan dalam konteks keindonesiaan hari ini. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iqbal mau langsung direspon, dipersilakan. Tadi soal kritik ya terhadap gagasannya. Langsung aja kali deh 3, siapa tahu ada yang sama. Oh, jadi ini ya mau di Catat aja dulu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh saya bertanya? Oke, silakan. Murid teladan. Ini Pak Ayi ya, bukan Ketong. Tadi suaranya kayak Ridwan Muhammad. Saya Ayi Mustafa ini. Ya, Saya baru. Pak Ayi, Ya, silakan. saya baru. Saya tahu Zoom ini dari Zoom-nya Pak Iqbal di Esoterika. Ya, saya sangat tertarik dengan diskusi-diskusi semacam ini karena diskusi-diskusi semacam ini saya dapatkan dulu ya ketika saya menjadi mahasiswa tahun 90-an ya. Maka saya sekarang mencoba lagi nih brush up tentang pemikiran-pemikiran yang ada ya. Terutama ingin meremajakan sel-sel otak lagi. Ya, saya tadi memperhatikan ya tentang Tamir Yael ini berbicara tentang nasionalisme, liberalisme. Sepanjang yang saya tangkap itu, kenapa ya kok seolah-olah itu terjadi dikotomi yang sangat jelas antara nasionalisme dan liberalisme gitu. Seolah-olah ada dua kutub yang berbeda antara nasionalisme dan liberalisme dalam artian ketika memilih nasionalisme maka tidak terjadi liberalisme. Dan ketika yang masalah menarik adalah seperti ini tadi saya dengar itu nasionalisme ketika membentuk tujuan sosial maka tujuannya adalah demi bangsa ya. Dan liberalisme itu ketika membentuk komunitas sosial maka tujuannya untuk keadilan. Apakah pertanyaannya apakah mungkin ya di dalam liberalisme itu tidak mengakar kepada nation dalam artian bukanlah orang tersebut tidak berwarga negara, tapi dalam artian apakah mungkin orang-orang liberalisme ini ada dan tumbuh berkembang dengan mengenyampingkan nasionalisme tersebut. Karena kalau saya lihat itu faktanya adalah liberalisme yang berada di suatu negara ini berusaha untuk bisa memperluas keberadaannya dalam rangka bukannya untuk memberikan kebebasan kepada individu-individu di negara lain, tapi dia berusaha untuk menganeksasi ya, menganeksasi dengan kepentingan-kepentingan mereka, misalnya kepentingan politiknya atau kepentingan ekonominya. Oleh karena itu, saya minta penjelasan lebih lanjut lagi nih, apakah memang iya konsep yang disodorkan oleh Yamil Tahir ini, Tamir Yael ya, seperti itu. Dikotomi itu secara jelas bahwa di dalam nasionalisme itu tidak awalnya tidak bisa mengakomodasi liberalisme, atau apakah dia itu memang nasionalisme seperti dulu Inggris di zaman dulu bahwa right or wrong is my country gitu. Demikian saja deh. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ayi. I get your point. Selanjutnya Pak Ridwan Muhammad, silakan.
Ferdi juga mau tanya. Oke, Pak Ferdinand dulu, Pak Ridwan Muhammad dulu nih. Pak Ferdinand dulu aja. Oke, aku dulu ya. Bang Pak Iqbal. Ridwan, Pak Ferdinand dulu aja deh. Nanti setelah ini Pak Ridwan ya. Oke, aku Bang Iqbal, aku mau kasih pandangan dan juga pertanyaan sih. Boleh kan? Silakan. Selamat malam teman-teman semua. Boleh, di forum ini bebas berbicara, kita nggak akan ada yang aku kiko kalau berbicara. Mantap, mantap, mantap. Emang apa? Soalnya aku sering di-kick dalam beberapa forum. Setuju. Karena apa? Pemikir filsafat itu karena apa? Mereka bilang kan pikiran itu tidak bisa dipenjarakan. Boleh memenjarakan diri fisik pribadinya, tapi pikirannya tidak bisa dipenjarakan. Maka saya baguslah kalau di diskusi ini kita bicara tentang itu. Baik, menarik Bang Iqbal ya. Ini sebenarnya dialektikanya si Tamer ini adalah kalau kita bicara logika sintesis dan apa? Kalau sintesa barunya itu misalnya tentang apa? Tentang tadi bicara nasionalisme, kemudian antitesisnya tentang apa? Liberalisme. Sintesa baru dia itu apa menggabungkan kan, atau bahasanya Bang tadi itu persetubuhan ya, perkawinan ya antara nasionalisme dan liberalisme. Tapi kalau kita lihat memang pemikir-pemikir filsuf apa ya, para filsuf terutama apa filsuf politik ataupun juga sosiologi setelah era perang dingin itu saya lihat pemikiran itu mulai mencari titik temu. Ada yang mengambil posisi diametral, seperti kita bicara tentang apa, Tinton, dibilang kalau konflik ideologi itu sudah selesai, komunis, sosialis, kapitalisme sudah selesai, itu kelas apa, konfliknya adalah konflik berbasis kebudayaan. Tapi kalau si Tamirin saya lihat justru dia menggabungkan ya, jadi dua ideologi yang apa berseberangan ini. Nah, saya masuk ke nasionalisme. Sebenarnya sederhana aja. Kita bicara tentang nation itu kan bicara tentang air ya. Jadi tadi benar kalau nasionalisme itu kesadaran bersama, kesadaran untuk apa? Cinta akan tanah airnya. Ya, karena kita sadar untuk itu, kita bergerak bersama, melakukan aktivitas-aktivitas bersama untuk good tadi, untuk tujuan bersama. Itu misalnya di Indonesia nasionalisme ini sebenarnya dibangun dari Budi Utomo dulu kan. Makanya kesadaran akan nasionalisme itu kita mulai itu dari 1908 itu. Untuk kolonialisme dan akhirnya kita merdeka. Tujuan kita adalah merdeka itu jalan untuk keadilan sosial pada akhirnya. Nah itu kalau kita bicara tentang nasionalismenya. Tapi kalau liberalisme, benar. Ini konsep utama dari liberalisme adalah otonomi individu. Dan ini pemikiran Barat. Nah kalau kita bicara tentang liberalisme, itu bicara tentang, kita omong tentang liberty. Kali lalu kita bicara tentang itu ya. Kita bicara tentang freedom. Kita bicara tentang individual rights. Ya kan? Makanya yang menarik ini adalah si Tamir ini mempertemukan antara isu yang individu, otonomi individu itu dengan otonomi negara bangsa. Artinya apa? Kalau di Indonesia itu sederhanakan, samarin kita punya KTP itu adalah representasi dari Aku mute dulu ini yang bicara. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, Pak Ferdinand. Sorry, sampai di mana terakhir tadi ya? Di remote ya? Iya. Halo, contoh yang paling Ya. Contoh yang paling konkret tentang apa persetubuhan antara nasionalisme dan liberalisme adalah KTP itu di Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Dengan KTP kita punya apa otonomi individu itu ada.
Misalnya saya dengan KTP, saya bisa menikah atau kawin dan saya memilih siapa saja. Saya bisa menikah atau dengan KTP saya itu bisa mendapat bantuan sosial, ya kan? Jadi apa? Individu itu menjadi unit politik, ya, menjadi unit politik yang nanti dipakai untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian KTP itu sendiri itu adalah representasi Indonesianya, nation state-nya, ya kan? Ya kan, Bang Iqbal. Jadi apa? Konsep liberal, nasionalisme liberal adalah konsep di mana di dalam ruang nasional itu, nation itu, diberi individu itu punya kebebasan untuk menentukan nasibnya, punya kebebas untuk memiliki aturannya. Makanya kita lihat misalnya di Indonesia ya, di otonomi daerah sekarang. Kita sekarang bicara untuk otonomi daerah. Tiap daerah itu punya otonominya dan dia juga punya diberi ruang untuk menentukan apa aturan-aturan di daerahnya. Nah, itu menurut saya apa bentuk konkret dari gagasan apa? Dari gagasan si Tamir ini tentang apa? Nasionalisme liberal. Kemudian menurut saya yang menjadi masalah saat ini adalah ini yang menurut saya menjadi isu penting ketika kita bicara tentang nasionalisme. Itu kan ada dua kutub, Bang. Yang pertama yang kita sebut sebagai Calvinism, ya mungkin pernah dengar itu ya. Calvinism itu diambil dari dulu sosok, saya pikir Napoleon Bonaparte ya, yang sangat terkenal di Prancis, di mana salah satu orang yang sangat mengakui keunggulan dari Napoleon Bonaparte ini pengakuan yang berlebihan yang terjadi di Prancis dulu. Misal dia jadi apa dengan pengakuan itu akhirnya ada yang hebat, ada yang perkasa, tapi ada individu atau ada suku tertentu yang lemah. Makanya sebenarnya gerakan Calvinisme itu terjadi di Jerman, misalnya ada Volkist atau anti Yahudi. Itu kan muncul juga sebenarnya salah satu bentuk perlawanan terhadap konsep nasionalisme liberal. Atau di sisi lain kita sekarang lagi juga dengar dengan fenomena xenofobia. Xenofobia itu orang suatu pandangan yang melihat bahwa orang tidak suka atau takut terhadap orang-orang yang berasal dari negara lain. Makanya di Indonesia itu kan kita sampai saat ini isu tentang asing dan asing itu kan sangat kuat. Nah, menurut saya dan juga misalnya di Amerika ya, kita dengar itu ada tindakan diskriminasi terhadap migran, kemudian terhadap perempuan dan lain-lain, orang hitam. Itu semua juga merupakan ketakutan ya, dari bentuk dari nasionalisme liberal ini, Bang. Yang sama itu kita jumpai di Indonesia. Jadi menurut saya ke depan adalah kalau Huntington bicara tentang clash of civilization, saya bicara tentang clash of nationalism. Dan clash itu ada di antara gerakan Calvinisme atau yang saya sebut tadi, jadi satu superioritas atau pengakuan yang terlalu berlebihan dan yang lain kurang, atau yang kedua xenofobia itu ketakutan yang berlebihan. Dan ini menurut saya menjadi bom waktu untuk nasionalisme ke depan. Gitu, Bang. Halo? Ya, makasih Bang Ferdinand. Selanjutnya Pak Ridwan Muhammad, silakan. Halo, selamat malam, Teh, Kang Iqbal, Kang Yayan, semuanya. Saya ingin menanya langsung ke pertanyaannya aja sih. Yang saya mau tanyakan, sekedap motor ngalangku. Yang saya mau tanyakan, dalam nasionalisme liberal ini, posisi demokrasi itu sebagai apa ya?
Soalnya kalau pakai konsepnya Fukuyama agak-agak justru memusuhi nasionalisme gitu. Gitu aja kalau dari saya, Kang. Hatur nuhun. Sudah Teh Neni, ada lagi nggak Teh? Saya dong, Kang Iqbal nanya. Nah, silakan Pak Dr. Tantan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Paparan menarik dari Kang Iqbal. Begini, ketika kita bicara, halo, ada nggak? Ketika kita membicarakan nasionalisme ya dalam konteks yang sangat pribadi gitu, maka sebetulnya kan kita sedang bicara pada ruang yang ideologinya adalah mempersempit diri gitu. Jadi apa yang ditawarkan oleh Tamir ini, menurut saya memang bermakna secara filosofis, tetapi memiliki gap yang sangat jauh gitu secara praktis gitu. Kira-kira nih kalau Kang Iqbal ditanya bagaimana hipotesa yang ditawarkan oleh Yal Tamir ini dalam konteks hari ini, kira-kira seperti apa tuh menjembatani gap-nya? Lagi-lagi ya kalau saya mah suka melihat yang di atas-atas itu bagaimana sih kalau dibumikan. Nah, saya pengen tahu kira-kira kayak gimana supaya tidak terlalu di atas terus. Karena tawarannya kan indah ya, nasionalisme liberal itu. Frasenya menarik gitu, terus statement-nya juga sangat provokatif gitu ya. Dan apalagi tadi disajikan dengan yang indah memang karena Tamir ini historisitas teorinya kan memang melihat realitas dan kelemahan dari fenomena nasionalisme yang ada. Tapi tetap saja itu bagi saya secara praktis ini kayak gimana sih menjembatani gap antara ideal dari pikiran dia pada ruang yang ketika bicara nasionalisme itu bagi saya lebih sangat pribadi. Saya kira itu. Terima kasih Kang Iqbal. Terima kasih Pak Dr. Tantan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Paulus, silahkan. Ya, selamat malam. Kang Iqbal, mohon maaf, nanti acaranya ini diambil alih sama Mas Nehem ya. Oke, Iya, Mas iya. Nehem, silahkan. Siap Teh, siap. Kang Yayan. Silakan Bang Paulus. Oh, Ya, Kang harus Nania, ngisi acara. Terima maaf. kasih Bapak Mohon Ibu. maaf baru bisa bergabung sekarang. Acaranya menarik. Mungkin saya mau dapat aja sih agak ya, karena baru belajar. Suaranya agak kurang jelas Bang Paulus ya? Halo, Kecil banget. Ah, bisa ya. Oke, menarik juga kalau bicara tadi liberal nasionalisme. Kalau saya tangkap dari paparan Bang Iqbal itu kan dibilang nasionalisme itu kecenderungan sekarang berdasarkan bangsa gitu, dan jadi lebih dipersempit lah. Itu kalau dianggap mirip Pancasila, kalau saya rasa agak kurang cocok, di mana Indonesia kan banyak sekali bangsanya gitu. Kalau itu diterapkan justru beresiko perpecahan. Nah, sekarang pun sudah mulai terasa kan identitas-identitas kesukuan, bahkan agama itu makin ditunjukkan gitu kan, seperti itu. Dan contoh-contoh bangsa Eropa dulu seperti Katolik dan Protestan itu kan sudah terjadi, dan mereka kan merasakan itu hingga melihat sebagai agama sebagai ideologi menjadi seperti agak alergi sekarang gitu kan. Saya rasa Indonesia tidak perlu sampai merasakan masa itu sebelum kita menjadi alergi terhadap suatu ideologi, itu aja, sehingga dibebaskan pribadi masing-masing terlalu ya bebas lah gitu. Saya rasa di situ aja saya kurang ya. Forum ini saya rasa bagus, mudah-mudahan saya ke depannya bisa ikut, cuman kalau saya lihat dari flyer-flyer sebelumnya banyak bicara filsafat, mungkin dari pemikir-pemikir yang lain
ada satu pandangan saya sih sebenarnya, saya mungkin kalau boleh share, saya jujur aja saya orang partai politik, ya cuman saya ada apa ya, kerinduan sebenarnya melihat bagaimana Pancasila itu digali tidak hanya dari satu pemikiran aja. Bagaimana Pancasila itu mungkin di forum ini bisa menggali Pancasila itu seperti awal kesepakatan. Tadi kan seperti dibilang bahwa ada kesepakatan untuk menerima suatu nilai-nilai, Bang Iqbal bilang, ya kan? Dan saya rasa Pancasila itu kan kesepakatan. Mungkin bukan hanya sekedar kesepakatan, tapi sebuah kompromi kalau menurut saya. Nah, jadi nilai-nilai kompromi itu saya rasa sekarang kurang dipublikasikan lagi. Gitu. Jadi Pancasila itu kalau menurut saya jangan hanya sekedar pemikirannya Bung Karno aja. Gitu. Tidak pernah dibahas Pancasila itu bagaimana menurut dari sudut pandang NU, dari Muhammadiyah. Nah, saya rasa seperti itu. Itu terima kasih Bang Iqbal, Bang Yaya, Bang Nemia. Siap, terima kasih Bang Paulus. Silakan Pak Iqbal kalau mau langsung dijawab Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya tadi sudah memberikan tanggapan. Sekaliannya ya yang bisa saya ingat saya jawab. Mungkin nanti kalau ada yang terlewat bisa diulangi lagi. Oke, pertama Bapak Ibu semua memang mendekati akhir abad 20 itu kan dialektika yang terjadi di antara berbagai gerakan ya, gerakan ideologi itu kan seperti mengalami banyak sintesis ya, banyak perpaduan, banyak modifikasi gitu. Misalnya dulu isu keadilan tuh ya identik dengan gagasan Marxis ya. Jadi justice itu sering dihubungkan dengan ideologi kiri gitu ya. Sementara liberalisme itu trademarknya adalah kebebasan. Jadi seolah-olah kalau kita bicara liberalisme, maka yang muncul dalam pikiran itu soal kebebasan. Tapi kalau kita bicara ideologi kiri, maka yang muncul dalam pikiran itu kesamaan, kesetaraan gitu ya. Equity, equality, justice. Dulu begitu ya, ada semacam dikotomi di antara berbagai ideologi seolah satu sama lain tidak bisa dihubungkan, tidak bisa ketemu gitu. Nah, belakangan para pemikir itu juga saling belajar ya. Jadi dari pemikir satu kubu belajar pada kubu yang lain belajar kepada kubu yang satunya lagi, saling mempelajari sehingga kemudian muncul variasi-variasi gitu ya. Nah, di antara variasi yang muncul misalnya termasuk dalam liberalisme. Kalau liberalisme dalam pengertian klasik ya, liberalisme klasik misalnya dalam konteks Adam Smith gitu ya. Adam Smith, David Ricardo itu ya liberalisme itu artinya tanpa ada campur tangan sama sekali negara ya, invisible hand gitu ya, seolah masyarakat itu tidak ada intervensi secara kelembagaan, secara spontan akan mengatur dirinya sendiri gitu kan. Maka isu keadilan, isu redistribusi kekayaan, isu yang lain-lain menjadi tidak penting karena ketika terjadi semacam kegagalan distribusi itu pasar akan menyesuaikan diri gitu kan. Nah, dalam konteks para pemikir belakangan misalnya sejak Keynes ya, Keynesian Economics itu, kemudian Rawls, Dworkin itu terjadi sintesis ya. Makanya muncul misalnya dalam liberalisme itu pecah ya. Ada liberalisme yang kemudian menjadi libertarianisme. Libertarianisme itu ya konsisten ya, istiqomah dengan liberalisme klasik. Kita bisa sebut tokoh-tokoh yang sudah kita diskusikan, orang seperti Hayek, kemudian Ludwig von Mises, kemudian Nozick, itu adalah para pemikir yang libertarian yang sebetulnya gagasannya sama dengan liberalisme klasik. Tapi ada liberalisme baru yang disebut sebagai liberalisme kiri ya. Ini tokoh-tokoh yang kita bisa sebut lah seperti John Rawls ya, kemudian Dworkin yang terkenal dua itu ya,
terutama Dworkin dan Rawls sebagai pemikir liberal yang disebut sebagai egalitarian liberal ya. Jadi liberalisme egaliter. Jadi dia mengakui pentingnya kebebasan individu, tapi juga menekankan pentingnya kesetaraan, menekankan pentingnya keadilan. Maka buku yang terkenal Magnum Opus dari John Rawls sebagai seorang pemikir liberal, misalnya justru judul bukunya adalah A Theory of Justice, sebuah teori keadilan gitu. Tak terbayangkan dalam beberapa generasi sebelumnya, periode sebelumnya, isu justice sudah pasti yang menulis ya orang-orang kiri gitu ya. Agak sulit orang-orang dianggap sebagai liberal itu nulis tentang justice itu. Tapi justru pada tahun 71 Rawls sebagai orang yang mengklaim dirinya liberal mengatakan saya membuat sebuah manifesto yang disebut sebagai sebuah teori keadilan sebagai fairness gitu ya. Dan itu mempengaruhi konstruksi filsafat politik belakangan ya. Orang seperti Kim Lika, orang seperti kemunculan komunitarian mau nggak mau ya harus kita lacak sebab-sebabnya dari teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls ini. Jadi dalam konteks tahun 70-an kita tidak bisa lagi secara dikotomis ya. Liberalisme itu berarti hanya ngomongin kebebasan individu, anti keadilan, anti nasionalisme, anti solidaritas gitu. Enggak, dalam kasus beberapa pemikir yang saya sebutkan tadi ya, Dworkin, Rawls, mereka mengaku sebagai pemikir liberal, tapi mereka menekankan pentingnya kesetaraannya. Makanya salah satu pandangan mereka mengatakan demi memastikan kita menjaga, menghormati martabat manusia yang bebas dan setara, karena semua orang tuh di hadapan liberalisme punya martabat yang sama, yang setara, maka sebisa mungkin dalam hidup semua orang tuh hanya dipengaruhi oleh pilihan-pilihan, tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan gitu ya. Jadi kalau orang ingin jadi dokter, ya bisa jadi dokter. Kalau orang ingin menjadi pengusaha, bisa jadi pengusaha. Kalau orang ingin jadi politisi, jadi politisi. Jangan sampai keadaan-keadaan menghambat cita-cita itu ya. Orang ingin jadi dokter tapi nggak punya uang untuk kuliah, akhirnya nggak bisa jadi dokter. Orang ingin jadi pengusaha tapi nggak punya modal, nggak bisa kuliah, nggak belajar manajemen, nggak bisa jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, berbagai keadaan yang timpang itu perlu dalam tanda petik disetarakan supaya orang itu finishnya jangan dipengaruhi oleh startnya, tapi dipengaruhi oleh minat-minatnya gitu. Makanya ketika ada ketimpangan dalam sumber daya, maka perlu ada semacam redistribusi sumber daya. Nah, itu betapa liberalisme dalam pengertian liberalisme kiri itu sudah bicara tentang redistribusi sedemikian rupa ya. Jadi tidak ada lagi dikotomi yang terlalu tajam antara kiri kanan, liberal dengan yang sosialis. Dalam konteks itu sudah ada semacam titik temu gitu ya. Bahkan belakangan ketika terjadi perdebatan antara liberalisme yang diusung oleh orang seperti Rawls dan Dworkin dengan komunitarian ya, orang seperti Sandel, kemudian Charles Taylor, memang awalnya seperti berdebat tajam ya, tapi lama-lama orang saling memahami, saling mengerti argumen masing-masing, lama-lama ketemu di tengah juga ya antara liberalisme egalitarian itu dengan kelompok komunitarian. Jadi selalu ada upaya untuk saling ketemu di tengah di antara dua ekstrim yang awalnya bersifat dikotomis itu. Jadi dalam filsafat politik yang lebih belakangan kita agak sulit yang langsung mengatakan A bertentangan dengan B, A berlawan dengan B, nggak bisa ketemu. Itu ada banyak perkembangan gitu ya. Jadi itu catatan awal bahwa ideologi itu atau ideologi politik dalam konteks filsafat tidak baku, tidak fix ya. Jadi selalu ditafsirkan ulang, dikembangkan, rekonstruksi terus, mengalami dialog dan mengalami transformasi setiap periodenya gitu. Nah, dalam konteks liberalisme dan nasionalisme memang sebelumnya ada anggapan. Nah, ini anggapan ya, anggapan orang. Karena anggapan bahwa liberalisme itu fokusnya adalah kebebasan individu, namanya liberal. Liberal itu kan mengutamakan kebebasan individu. Sesuatu yang sifatnya kolektif itu kan dicurigai akan mengganggu kebebasan individu, entah itu agama, entah itu suku, entah itu keluarga. Kan ngeri kan, keluarga misalnya memilihkan jodoh untuk anaknya itu kan
kolektivitas yang membatasi kebebasan individu atau suku misalnya. Suku kemudian menentukan seorang anggota suku bahwa kamu harus berkorban dan sebagainya, itu kan kolektivitas yang kemudian membatasi kebebasan individu. Jadi ada semacam bayangan kalau bicara liberalisme itu hanya bicara tentang yang penting individu bisa bebas mengikuti apa yang dipikirkan baik oleh individu. Sementara kolektivitas itu nggak penting, ada asumsi begitu ya. Sementara nasionalisme seolah dari awal memang yang dipikirkan kolektivitas. Sementara individu bukan fokus perhatian gitu ya. Jadi seolah dua hal yang bertentangan. Padahal justru kata Yuval Tamir sebetulnya dari awal udah nggak begitu. Dari awal itu antara liberalisme dengan nasionalisme itu mengandaikan misalnya isu nasionalisme yang menjadi dasar kemerdekaan banyak negara Asia Afrika itu kan dasarnya kemerdekaan bangsa. Jadi bangsa tuh kan merdeka kan dari gagasan liberal kan, bebas gitu kan. Justru karena kita percaya bahwa semua orang itu berhak untuk bebas, maka tidak boleh ada orang yang dijajah. Bangsa menjajah bangsa itu sebenarnya melanggar prinsip kebebasan individu. Kita menghargai kebebasan bangsa karena kita percaya bahwa semua orang berhak memiliki bangsa yang bebas. Tidak boleh ada orang yang dijajah karena yang bangsa yang satu menjajah yang lain gitu. Jadi dari awal kemunculan kemerdekaan itu ya terkait antara kemerdekaan dengan nasionalisme gitu ya. Nah, yang kedua adalah kebebasan sendiri sebetulnya omong kosong ya. Kalau kita bicara kebebasan tanpa mengandaikan satu konteks sosial tertentu, gimana coba membayangkan kebebasan? Bebas untuk apa? Bebas di mana gitu ya? Misalnya bebas untuk membeli barang-barang yang kita sukai, ya pasti selalu mengandai konteks sosial tertentu ya. Bukan kebebasan yang tidak berkonteks gitu. Jadi selalu kalau saya ingin jadi orang liberal di mana nih? Liberal di negara mana gitu? Di Indonesia bisa liberal, di Malaysia bisa liberal. Artinya saya hidup di Indonesia, ya saya nggak diperbudak, nggak dipersekusi sama masyarakat oleh orang lain gitu ya. Saya bisa mengikuti apa yang saya anggap baik walaupun tinggal di Indonesia. Tapi dalam konteks menikmati kebebasan, saya selalu berada dalam konteks sosial tertentu. Kebebasan berbicara, ya pasti bicara dalam bahasa tertentu. Kebebasan berserikat di mana? Ya pasti dalam konteks sosial tertentu gitu ya. Nah, konteks sosial dalam konteks sekarang itu sudah pasti adalah negara bangsa gitu ya. Negara dalam artian negara yang dasarnya adalah identitas kebangsaan tertentu. Memang betul tadi dikatakan bangsa kalau diartikan etnonasionalisme, jelas Indonesia itu tidak tepat disebut negara bangsa, tapi lebih tepat disebut negara multibangsa ya. Mungkin zaman Orde Baru sebutnya suku bangsa, tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan konteks Eropa, itu seperti negara multibangsa gitu kan. Negara di dalamnya ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Minang. Cuma supaya nggak sensitif, ya kita sebut negara bangsa dengan banyak suku gitu kan. Atau istilahnya kita civic nationalism, bukan ethno-nationalism kalau istilah Bung Karno itu kan. Artinya memang bukan bangsa dalam pengertian kewargaan ya, bukan bangsa dalam pengertian etnis gitu. Yang dirumuskan oleh Bung Karno itu. Jadi dalam konteks itu liberalisme sendiri sebetulnya selalu mengandaikan satu konteks sosial tertentu, sehingga kalau liberalisme itu kemudian berbicara negara bangsa, hampir semua pemikir liberal juga mengandaikan ada negara bangsa yang menjadi titik tolak ketika orang berbicara tentang teori, misalnya teori keadilan ya, teori justice. Jadi bukan teori keadilan dibayangkan oleh Rawls atau Dawkins, bukan teori keadilan antar bangsa, bukan, tapi teori keadilan dalam sebuah struktur dasar masyarakat tertentu di mana orang berbicara dalam bahasa yang sama, orang bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi dalam sebuah struktur dasar sosial yang sama. Jadi dari situ saja liberalisme itu sudah pasti mengandaikan konteks ya. Jadi bagi Tamir ya sebenarnya nggak ada halangan ya antara liberalisme dan nasionalisme itu bergabung. Memang sangat mungkin seorang nasionalis itu anti pada liberalisme ketika nasionalisme itu menekankan kolektivitas sembari melanggar hak-hak individu.
kebebasan pers ditolak misalnya gitu kan, kebebasan berserikat ditolak, kebebasan beragama ditolak. Itu jelas nasionalisme yang menolak kebebasan individu. Tapi di saat yang sama nggak niscaya sebetulnya nasionalisme itu pasti anti kebebasan, enggak. Dua-duanya bisa dipadukan gitu. Nah, saya mau memberikan contoh dalam konteks pandangan Bung Karno sebetulnya. Kalau kita mengamati filosofi Pancasila Bung Karno ya yang dibacakan pada 1 Juni, kita sebetulnya kan bisa memahami mengapa kebangsaan itu menjadi dasar pertama dalam rumusan Pancasila Bung Karno ya. Karena sebagai seorang pemikir politik, Bung Karno membayangkan sebagai sebuah negara merdeka butuh pijakan kolektivitas apa gitu. Apakah kolektivitasnya itu hanya kesamaan manusia ya harus, kalau hanya kesamaan manusia dengan Malaysia bisa satu negara kan, dengan Australia sama-sama manusia, tapi kan yang dibayangkan itu adalah mereka dianggap sebagai orang Indonesia ya, satu bangsa. Dan itu sebenarnya dalam rangka apa? Kebangsaan yang dibayangkan Bung Karno itu agar identitas kewargaan tidak dasar pada hanya kesamaan satu agama saja, atau hanya mereka yang punya uang saja, atau hanya mereka yang terdiri dari keturunan para bangsawan saja gitu ya. Artinya Bung Karno ingin memberikan karcis yang semurah mungkin, ingin memberikan syarat yang seminimal mungkin. Siapapun Anda, asal merasa orang Indonesia, silahkan welcome, gabung menjadi warga negara. Nggak perlu jadi anak raja untuk jadi Indonesia. Nggak perlu orang kaya, miskin juga boleh. Nggak perlu agamanya apapun agamanya silahkan, boleh bergabung. Jadi kebangsaan itu menjadi tiket paling murah untuk menjadi warga negara gitu. Nggak harus disyaratkan agama, nggak harus disyaratkan kekayaan, dan lain sebagainya. Nah yang menarik, ketika bicara kebangsaan, menurut saya Bung Karno langsung dikatakan bahwa kebangsaan yang kita dukung adalah kebangsaan yang dibacakan dalam satu tarikan nafas dengan internasionalisme atau kemanusiaan, dengan mengutip Gandhi ya. Bung Karno dalam pidato 1 Juni mengutip Gandhi. My nationality is humanity, bahwa kebangsaan saya itu adalah kemanusiaan. Jangan dikira kalau saya sebagai pendukung kebangsaan sebagai dasar, saya akan mendukung penjajahan, akan menindas individu. Enggak. Kebangsaan yang saya dukung adalah kebangsaan yang menghargai kebangsaan orang lain. Kebangsaan yang menghargai kemanusiaan orang lain. Artinya dalam Pancasila Bung Karno, antara kolektivitas, nasionalisme dengan individualitas itu sesuatu yang tidak dipertentangkan gitu. Antara persatuan Indonesia dengan kemanusiaan tuh sesuatu yang tidak dikotomiskan. Itu seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama gitu. Jadi saya membayangkan dalam Pancasila justru kebebasan individu itu dihargai. Orang di bawah negara Pancasila itu dihargai kok. Agamanya apa silakan. Nggak akan Indonesia negara Pancasila itu yang ngatur agama orang, nggak akan. Misalnya, oke ya, semua orang Indonesia kalau nanti merdeka, kalau sudah jadi negara Pancasila, semua orang agamanya harus pindah jadi agama A. Nggak bisa. Karena ini bagian dari kemanusiaan yang adil beradab, maka agama itu bagian dari kebebasan yang dilindungi. Mengikuti suara hati, kebebasan berserikat, berkumpul, hak untuk hidup. Nggak bisa negara karena alasan nasionalisme misalnya, ini negara butuh kalian yang berkorban, tolong dong kalian sebagian berkorban nyawa untuk negara ya, tolong menghilangkan diri dari dunia ini. Udah kebanyakan warga negara nih, kita terlalu padat, boleh ya mengundurkan diri sebagai manusia. Nggak bisa. Hak hidup dilindungi juga dalam negara kebangsaan Indonesia itu ya. Jadi dalam Pancasila itu, dalam tafsiran saya, memang dasarnya adalah kebangsaan, nasionalisme, tapi nasionalisme Bung Karno itu, nasionalisme dalam Pancasila itu adalah nasionalisme yang menghargai kebebasan individu, kebangsaan yang menghargai hak-hak individu. Antara kebangsaan dengan kebebasan bukan satu dikotomis, tapi mengandaikan satu sama lain. Gitu. Jadi justru dalam pikiran Bung Karno, justru dalam Pancasila, antara kebebasan dengan kolektivitas, antara liberalisme dengan nasionalisme itu
tampak ya. Jadi Tamir itu merumuskan filsafat politiknya, Bung Karno justru sudah merumuskan dalam satu yang disebut sebagai filosofi Groundslah ya, filsafat kenegaraan Indonesia yang disebut sebagai Pancasila itu gitu. Nah pertanyaannya konkretnya apa, seperti ditanyakan oleh Kang Tantan, saya kira antara nasionalisme dengan kebebasan itu semua orang yang liberal itu memang mengandaikan dalam konteks negara tertentu ya. Orang-orang ingin pasar bebas, ingin menjadi manusia merdeka, selalu ya di dalam konteks negara bangsa tertentu. Seorang yang liberal itu bukan berarti kita menghilangkan negara ya, negara hilang sama sekali, tidak. Tapi bagaimana masing-masing negara, masing-masing komunitas politik, komunitas bangsa itu bisa melakukan transaksi lintas bangsa tanpa ada restriksi yang terlalu berlebihan ya. Pembatasan terhadap mobilitas, pembatasan terhadap kebebasan individu. Jadi kita mengakui faktisitas negara bangsa diakui ya. Indonesia sebagai negara bangsa diakui, Malaysia sebagai negara bangsa diakui, Singapura diakui. Tapi sebagai seorang liberal, kita menginginkan misalnya pertukaran barang dan jasa ya bebas gitu. Pertukaran orang ya bisa bebas. Kemudian termasuk juga hak-hak sipil dan hak politik juga tidak ada yang dilanggar oleh sebuah negara nasional tertentu gitu. Jadi prinsip dasar dan juga dalam implementasinya dalam konteks Indonesia sebenarnya sudah ada, cuma tinggal sejauh mana itu semakin konsisten ya dengan prinsip, terutama kalau dalam konteks Indonesia itu mungkin porsi nasionalisme sangat banyak, tapi porsi liberalismenya kurang banyak kalau saya melihat tuh ya. Jadi hak-hak individu kemudian itu masih banyak yang belum sepenuhnya dihargai ya, masih ada ketidakbebasan sehingga kebangsaan yang menjadi pijakan negara kita itu belum sepenuhnya bisa mengafirmasi spirit kebebasan yang ada dalam liberalisme. Saya setuju dengan Tamir bahwa sebetulnya Indonesia bisa menjadi contoh di mana liberalisme yang mendukung hak-hak individu dengan nasionalisme yang berpijak pada gagasan tentang kebangsaan itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dua-duanya bisa dijalankan secara bersamaan. Kita bisa menjalankan kebebasan dalam konteks kehidupan sebagai bangsa Indonesia, tapi kita juga bisa mengelola kehidupan bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan berpolitik yang menghargai kebebasan orang-orang juga. Kita tidak mendukung persekusi, kita tidak mendukung ketidakbebasan, kita mendukung bangsa yang bermartabat yang juga menghargai kemerdekaan dan kebebasan individu. Itu barangkali tanggapannya Mas Nehe ya, umum aja karena secara umum saya kira tanggapannya kurang lebih menghubungkan di antara dua paham politik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal untuk tanggapannya. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apakah ada ingin menambahi atau memberi tanggapan atau mungkin mau bertanya, kita kasih termin sekali lagi. Bisa Pak Iqbal ya? Atau mungkin tadi para penanya, Pak Ridwan, Pak Paulus, ada yang ingin ditanggapin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Iqbal? Sudah cukup, terima kasih. Pak Syafril ya, silakan Pak Syafril. Ya, terima kasih. Salam semua, selamat malam. Saya Syafri, peserta baru. Bisa dengar ini? Bisa Pak Syafri, silahkan. Ya. Saya baru muncul nih, saya dihubungi oleh Mas Yayan ya. Saya kira kalau di konteks Indonesia, melihat pemikiran Yao Tamir tadi, mengapa kita tidak menghadirkan istilah lain ya, bukan nasionalis liberal, karena kalau liberal itu kan identik dengan sifat yang cara berpikir yang nir agama gitu.
Jadi basisnya bukan basis agama. Sementara kalau kita lihat Pancasila itu kan basisnya ada basis agama. Jadi antara epistemologi dan ontologinya yang dibangun dari pemikiran liberal itu agak berbeda dengan epistemologi dan ontologi yang dibangun oleh founding fathers negara ini gitu. Jadi agak sulit mempertemukan terminologi liberalisme dalam pandangan Barat dengan konteks sosial masyarakat Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai agama. Sehingga kalau merujuk ke pemikiran Van Dijk misalnya dalam analisis discourse analisis critical discourse analisisnya mengatakan bahwa satu masyarakat itu satu pemikiran, satu wacana itu harus memperhatikan konteks sosial masyarakatnya. Sehingga misalnya kalau ditawarkan konteks Indonesia nasionalis liberal, sementara konteks sosial masyarakat Indonesia ini berbasis pada nilai-nilai religius, maka agak sulit untuk mempertemukan cara pandang yang mencoba menyatukan nasionalisme ala Indonesia dengan nasionalisme liberal. Mungkin di konteks-konteks yang lain, di negara yang lain, mungkin itu tepat, itu nasionalis liberal. Sementara di Indonesia, saya kira agak sulit untuk mempertemukan itu. Di Amerika saja, misalnya kebebasan individu kan juga tidak sepenuhnya diterapkan. Orang di Amerika itu tidak boleh membawa simbol-simbol Nazi karena itu akan dimusuhi oleh masyarakat Amerika. Karena ada fakta sejarah yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua nation itu. Yang kedua, demikian juga negara-negara lain memiliki proteksi pada simbol-simbol tertentu. Nah, di Indonesia pun ada proteksi-proteksi tertentu, sehingga tidak sepenuhnya liberal dalam pandangan kebebasan individu itu kemudian mengabaikan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau itu diterapkan, boleh jadi akan terjadi justru pertentangan secara diametral dengan masyarakat itu sendiri. Saya kira mungkin yang di Indonesia, kalau boleh menyebut ya sudah nasionalis Pancasilais atau nasionalis, kalau tidak mau menyebut nasionalis religius ya nasionalis Pancasilais. Sehingga kita sendiri juga menghargai kebebasan individu dalam konteks-konteks tertentu, tapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai sosial yang melekat pada masyarakat kita sendiri. Sehingga fakta-fakta kehidupan sosial kita menghargai nilai-nilai lokal, kearifan lokal, tetapi juga di konteks-konteks tertentu, konstitusi kita tidak membolehkan melakukan persekusi kepada orang per orang, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengganggu perempuan, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kebebasan individu itu dihargai, tapi dalam konteks-konteks sosial, interaksi sosial, itu juga diikat oleh nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai, apakah nilai-nilai yang melekat pada masyarakat tertentu ya dalam konteks etnis ya, ataukah juga nilai-nilai nasional yang disepakati secara keseluruhan, secara nasional oleh bangsa kita. Sehingga saya kira mempertemukan konsep itu bisa juga bisa dilakukan, tetapi tidak lalu kemudian mengabaikan fakta sosial masyarakat kita, maksudnya mengintegrasikan atau menginterkoneksikan antara nasionalis dengan liberal itu bisa saja terjadi di konteks yang sekarang ini, tetapi dalam konteks Indonesia sepertinya sangat sulit. Bisa dipertemukan nasionalisme, tapi dalam konteks yang lain ya, dalam konteks Pancasilais atau dalam konteks yang mungkin dari religius, kalau merujuk kepada pandangan Amin Abdullah ya, dalam konteksnya interkoneksi dan interintegrasi keilmuan. Juga dalam bukunya ada multidisiplin, interdisipliner dan transdisipliner yang baru ya. Mungkin itu ya pikiran saya. Terima kasih.
Silakan Pak Iqbal, berhubung durasi kita sudah hampir setengah 10, mungkin ini sebagai jawaban terakhir Pak Iqbal ya, sebagai tanggapan terakhir. Ya, boleh saja ya menilai apa namanya sulit diintegrasikan di antara dua konsep-konsep, atau sebenarnya jangan-jangan sudah ya. Misalnya tadi soal Pancasila gitu ya. Seberapa religius Pancasila itu sebetulnya? Kalau saya sih agak ragu ya, apa namanya? Karena ketika Bung Karno memilih untuk kemudian menjadikan kebangsaan sebagai dasar dari negara Indonesia, itu sudah jelas Bung Karno menolak, dan juga saya kira PPKI menolak Indonesia sebagai negara agama, negara religius ya. Jadi pandangan negara religius dari awal sudah ditolak. Kalau dari awal kita bicara negara religius, mungkin 7 kata akan dipertahankan di Pancasila. Nah, founding father and mothers ya, memilih untuk menghilangkan 7 kata itu justru karena tidak ingin Indonesia menjadi negara religius, negara agama gitu ya. Ingin negara yang netral pada agama. Nggak boleh negara Indonesia itu berpihak pada salah satu agama, apapun agamanya, tapi Indonesia itu harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi buat saya itu bukan negara religius gitu. Kalau memang awalnya negara religius, ya 7 kata dipertahankan. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Justru karena itu dihapuskan, para pendiri bangsa ini menegaskan kita bukan negara agama, kita bukan negara religius. Kita negara yang berdiri di atas dan untuk semua golongan agama gitu. Agama dan bukan agama ya. Jadi saya melihatnya demikian, apa namanya, dinamika di antara Pancasila 1 Juni, kemudian Pancasila Piagam Jakarta, dan akhirnya kemudian di final itu kemudian 7 kata ditolak ya, dan juga nanti di Dewan Konstituante misalnya usulan untuk perubahan dasar negara dari Pancasila juga tidak didukung oleh mayoritas anggota konstituante. Itu menunjukkan secara umum orang Indonesia tidak ingin Indonesia itu menjadi negara agama atau negara religius, tetap ingin negara kebangsaan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara Pancasila yang kebangsaan ini, yang nasionalis ini, apakah negara ini negara yang mendukung kebebasan individu atau enggak gitu? Kalau saya sih merasa kita mengakomodir ya kebebasan individu itu. Misalnya dalam apa namanya, selain ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, juga konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 sebagai penerjemah legal dari Pancasila mengakomodir banyak hak-hak individu, kebebasan beragama. Kita nggak ada yang dipaksa. Beragama itu hak dan kewajiban ya. Kebebasan mengikuti suara hati, kebebasan berpikir, kebebasan untuk memperoleh pekerjaan dan sebagainya, itu semua bagian dari spirit liberalisme gitu. Jadi walaupun kita seperti anti ya dengan gagasan liberal, sebetulnya di dalam konstitusi kita spirit kebebasan individu dilindungi gitu. Jadi kebangsaan yang diusung di dalam Pancasila, kebangsaan yang dijadikan dasar ke negara kita bukan kebangsaan yang menolak kebebasan, justru kebangsaan kita justru yang mengafirmasi kebebasan. Jadi sebenarnya sudah ada dalam kadar itu, walaupun belum optimal, nasionalisme yang mendukung kebebasan individu sudah terjadi dalam banyak aspek. Saya malah justru sebaliknya agak meragukan bahwa negara kebangsaan itu negara yang religius. Bahwa dalam belakangan orang-orang kemudian ingin memasukkan syariat Islam lah dalam apa namanya undang-undang gitu ya, itu aspirasi. Tapi sebagai filosofi grounds lah, Pancasila itu negara yang sebetulnya netral agama kok. Negara yang murni sebuah apa namanya payung besar dari seluruh pandangan dunia. Jadi dia netral terhadap agama, netral terhadap ideologi, bahkan ideologi menurut saya netral karena dengan prinsip-prinsip umum yang dalam Pancasila dia bisa memayungi orang yang berorientasi kiri, kanan, semua bisa diakomodir. Yang religius dan yang non religius sama-sama bisa tinggal dalam kolektivitas negara bangsa Indonesia. Itu sih pendapat saya pribadi ya. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dan beda pandangan gitu ya. Kalau secara sosiologis belakangan orang cenderung lebih religius
Iya, orang punya aspirasi religius yang sangat besar, religio politik ya. Pengagamaan ruang publik terjadi kan di universitas, di sekolah-sekolah, kemudian di parlemen, itu ada upaya untuk pengagamaan ruang publik gitu. Tapi kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara, dalam hal ini Pancasila sebetulnya, buat saya Pancasila itu netral agama kok. Dia adalah satu kehidupan politik yang sebetulnya berdiri di atas dan untuk semua golongan. Tidak berpihak kepada kelompok agama tertentu dan juga bukan menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang negara religius ya, dalam pengertian negara agama bukan. Tapi juga bukan negara yang anti agama. Itu bedanya ya. Jadi negara Pancasila adalah negara nasional yang menghargai kebebasan individu, menolak menjadi negara agama, tapi juga bukan negara anti agama. Indonesia adalah negara netral agama, tapi ramah kepada agama-agama gitu. Jadi bukan negara agama menurut saya, bukan negara religius. Dia bukan negara religius, negara yang netral terhadap agama, tapi tidak memusuhi agama, tapi ramah pada agama gitu ya. Secara filosofis menurut saya Pancasila dan juga prinsip dasar Indonesia begitu ya. Bahwa di belakangan muncul banyak undang-undang lah, banyak peraturan, itu sangat banyak bias politik ya. Ada Kementerian Agama lah, ada Perda, macam-macam, itu bisa-bisanya aja. Dan buat saya banyak sekali produk-produk politik yang bertentangan dengan filosofi bangsa gitu ya, filosofi kenegaraan yang ada dalam Pancasila menurut saya pribadi gitu. Itu barangkali Pak Nehe. Siap, terima kasih Pak Iqbal untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk para teman-teman Bapak Ibu penanya, rekan-rekan sekalian. Memang kajian filsafat kita ini selalu menyuguhkan hal-hal yang menarik untuk dibahas ya, meskipun tidak segala sesuatunya bersifat untuk bisa diterima, selalu ada pro dan kontra, namun perbedaan itulah yang pada akhirnya membuat kita termasuk menjadi satu bangsa yang utuh saat ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kajian filsafat kita hari ini. Ya, kita sudah mendengarkan penjabaran tentang bagaimana nasionalisme dan liberalisme bisa terintegrasi dengan baik, meskipun secara terminologi mungkin sifatnya berbeda ya, tapi apa yang disampaikan Pak Iqbal dengan filosofi daripada Yeltamer tadi sudah menjawab setidaknya kebutuhan kita sebagai bangsa yang utuh sampai saat ini boleh ada, dan termasuk bagaimana para founding father kita boleh menanamkan filosofi-filosofi tersebut bahkan sebelum prinsip-prinsip ini dikumandangkan dan diterbitkan oleh Yeltamer. Saya rasa itu saja yang menjadi bahasan kita sampai untuk hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk diskusi filsafat kita. Pak Iqbal, apa mungkin ada kisi-kisi atau clue yang bisa disampaikan? Dan siapa tokoh yang akan kita bahas untuk minggu depan? Kita masih akan membahas tentang nasionalisme ya. Kita minggu depan membahas teori David Miller tentang nation building, tentang bagaimana etika nation building itu. Nanti yang disampaikan tadi Pak Safril dan yang lain-lain kita bisa lanjutkan Pak minggu depan Pak diskusinya. Saya bisa memahami apa yang Pak Safril sampaikan, bisa saya pahami, dan kita bisa diskusikan lagi nanti minggu depan kelanjutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Minggu depan kita akan membahas kembali soal nation building, dan kita berharap ya player-player kita, undangan-undangan diskusi kita bisa dibagikan juga kepada Bapak Ibu teman-teman yang lain supaya sama-sama berdiskusi bersama kita. Jadi ilmu yang ada dan dibagikan oleh Pak Iqbal bisa diterima oleh banyak pihak. Genial.co.id juga sebagai portal media dan pemikiran terbuka untuk Bapak Ibu yang ingin menuangkan dan memberikan buah pikirannya baik dalam berupa tulisan, puisi ataupun berita-berita, bisa dikirimkan ke kita untuk kita posting di situs kita. Saya rasa itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Pak Yayan, dan terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam buat kita semua ya. Pak Iqbal, terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan.